Oke guys, ya. Di sini kita ada sebagai bakteri ya. Bakteri pelarut fosfat ya. Yang ada di sini Trichoderma Zospirillus Azobacter dan Pseudomonas ya. Jadi ini marguratak ya. Jadi di sini guys, kita mau melakukan pengecoran pertama tanaman cabai kita. Jadi kita membutuhkan seperti TSP ya. Jadi TSP ini sangat sulit untuk dilarutkan dalam air ya. Jadi kita melarutkannya menggunakan bakteri pelarut fosfat ya. Jadi ini akan kita lakukan dan kita larutkan menggunakan ini. Jadi ini nanti cukup kita menggunakan 500 ml dalam 2 sampai 3 bahkan sampai 5 kilo TSP ya. Jadi ini guys untuk kita aplikasikan nanti ke tanaman cabai kita, karena tanaman cabai kita sudah di umur 1 minggu akan kita kocor ya. Jadi untuk unsur yang dibutuhkan tanaman cabai di fase pertumbuhan seperti ini, kita membutuhkan unsur hara fosfor lebih tinggi dari nitrogen ya. Jadi di sini guys kita berikan TSP 2 kilo ya. Dan ini ada 3 kali 16. 3 kali 16 nya ini kita gunakan cukup 1 kilo ya. Jadi di sini ada 16% nitrogen, 16 fosfor dan 16 kalium ya. Jadi nanti ketika kita aplikasikan, jadi nitrogennya lebih rendah dari fosfor ya. Jadi ini fosfornya sudah kita sediakan sebanyak 2 kilo dan ini 1 kilo, dan kita berikan 500 ml pelarut fosfat ya. Oke, mari kita apa dah guys, kita larutkan dulu ya. Kita larutkan dulu nih ya. Kita saburkan dulu apanya ini guys ya, fosfatnya ya. Nah, jadi guys, kalau biasanya kan kalau kita gunakan di sini TSP, cuman air kita berikan itu tidak ada reaksi ataupun tidak larut ya. Dijo aik hijau. Oke guys, sambil merokok sebatang dulu. Tak apa-apa ya. Nah, ini dia guys. Taruh dulu airnya guys. Tambah lagi guys, biar marguratak. Nah, oke, cukup. Jadi guys, di sini ketika kita larutkan yang namanya TSP, itu tidak ada reaksi untuk menghancurkan fosfor tersebut ya, TSP tersebut. Jadi ini bisa kita lihat cairan yang kita berikan air itu tidak ada reaksi ya, ataupun tidak ada bakteri untuk menghancurkan fosfornya. Nanti setelah kita berikan ini guys, bakteri unggulan kita ini ya. Jadi dia Trichoderma Zospirillus Azobacter dan Pseudomonas ya. Jadi ini pelarut fosfat ya. Jadi ini kita diamkan dulu seperti ini, kita tunggu dulu sebentar, kita jeda dulu sebentar, tidak ada bergurak-gurak guys, ataupun tidak ada reaksi. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya. Sudah kita berikan air, ternyata belum ada yang namanya reaksi. Nanti kalau kita berikan ini, inilah yang akan melarutkan TSP nanti supaya gampang dikonsumsi tanaman cabai ataupun semua tanaman kita ya. Jadi nanti mutiaranya ataupun 3 kali 16 nya belakangan guys. Jadi ini berlahan-lahan dulu kita lihat hasilnya ya. Kita tunggu dulu guys. Jadi kenapa kita harus lebih tinggi unsur hara fosfor ketimbang nitrogen ya. Jadi kita guys di pertama-tama memacu perakaran ya. Jadi tujuan dari TSP yaitu fosfor, itu tujuannya merangsang perakaran ya. Jadi supaya nanti akarnya banyak, jadi unsur hara nitrogen gampang diserap oleh si tanaman ya. Jadi tujuannya kita larutkan dulu TSP. Tapi kalau hanya menggunakan air saja seperti ini guys, tidak larut-larut ya, itu sangat sulit untuk dilarutkan. Karena kalau menghancurkan gampang guys, tinggal berduda-duda. Diduda sudah hancur itu, tapi tidak larut ya. Jadi caranya gimana guys? Ini sudah bisa kita lihat ternyata tidak ada reaksi sama sekali. Dan ini akan kita berikan nanti 500 ml ya. Kalau segini aduh boros sekali lah ya. Terlalu boros lah nanti ini guys. Jadi oke lah guys. Di jo botol per 500 ml bo asa tapa usai jo ta papidda. Oh, nyok guys.
Nah, di sini ada botol 500 ml ya. Gurang nirong joha munah. Ya, Bak. Nah, ini kita ambil 500 ml ini ya. Nah, kita gurjak-gurjak dulu guys ya. Ini kita gurjak-gurjak dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ambillah dari sini cukup 500 ml guys ya. Jadi kita ambil dulu 500 ml, kita pause dulu ke sini biar ada ukurannya. Ya. Kalau merkurata nanti guys, aku berikan nanti sama petani-petani sampel kita ya. Biar jibu. Nah, ini 500 ml guys ya. Kira mirip pas mau teh. Kan? Nah, jadi guys, di sini bisa kita lihat ya. Terlihat kamera? Jelas? Jelas? Nah, di sini tidak ada sama sekali reaksi atau penghancur fosfornya ya. Nah, ini setelah kita berikan ini guys, pelarut fosfornya, mari kita tuang dulu ya. Nah, kita diamkan saja guys. Nanti itu reaksi bakterinya, dia langsung reaksi untuk menghancurkan fosfor tersebut guys. Nah, bisa kita lihat kan guys, sudah ada reaksinya karena banyak kali rongit. Merisaklah dulu aku. Sudah rongit-rongit nomor tato hidup bang. Nahi Raja Bray. Bisa kita lihat guys ya. Apakah terlihat jelas dengan kamera ya? Jelas? Nah, jadi ini sudah mulai ada gurak-guraknya ataupun berjulak-julak ya. Jadi dia sudah bekerja untuk menghancurkan fosfor tersebut supaya nanti ketika kita aplikasikan ke tanaman langsung bisa diserap sempurna untuk tanaman. Jadi untuk melepas apalagi seperti tanaman-tanaman yang sudah kerdil ya. Jadi kekurangan fosfor, apalagi seperti tanaman jagung, cabai, tomat itu sangat sulit. Ketika sudah kita kocor pupuk pun dia pertumbuhannya kurang sempurna. Jadi kalau kekurangan fosfor, perakarannya tidak muncul ya. Jadi perakarnya itu sangat sedikit sekali. Jadi untuk pertumbuhan meresap unsur hara nitrogen sangat sulit. Jadi kita buat seperti bakteri pelarut fosfor ini untuk menghancurkan TSP. Karena untuk mencari yang namanya fosfor cair itu sangat sulit ya. Ataupun fosfor seperti yang larut dalam air itu sangat sulit kita temukan. Adapun itu harganya lumayan mahal lah 1 kilo ya. Bisa dibilang di angka seperti MKP lah. MKP itu kan itu harganya di angka 50 sampai 60 ya per kilo. Jadi ini guys, 500 ml sudah bisa kita melarutkan sebanyak 5 kilo ya. Jadi hasilnya nanti bisa kita lihat. Nah, ini dia guys. Nah, tengok guys. Sudah bekerja dia. Teri dia no? Teri dia woi. Ate dohin na molohona pupuk kimia, bang. Wah menurutnya bang. Ya bakteri kan sebagai pelarut, jadi bukan mati ya. Nah itu dia reaksinya bisa kita lihat ya. Oh jadi gini guys, ada ya. Itu gurak-guraknya sudah terlihat. Oh enggak boy. Jadi guys, di sini kita berikan 500 ml juga ya. Kita berikan dulu 500 ml ini. Kita tuhak dulu, kita tuhap. Nah ini ya, kita tuhakkan dulu guys. Nah ini sih sebanyak 500 ml guys ya. Jadi kita taruh dulu ini ke sini. Apakah ada reaksi atau tidak ya? Mari kita lihat. Gating nih prah. Nih iraha mantap betul. Nah kita lihat reaksinya guys ya. Nah kalau dia bergurak-gurak, karena dia tidak ada unsur fosfor yang mau dihancurkan, jadi dia tidak ada reaksi. Seperti ini kan reaksinya mah belum gana supra. Blok aja bisa nona testeri dah. Ngahira ulum perlu pindo. Sudah mulai terlihat guys ya. Tunggu kita berikan fosfor, baru dia langsung bekerja untuk menghancurkan fosfor tersebut supaya larut dalam air. Nah bisa lihat ya guys ya. Ini kita diamkan dulu sebentar. Nah ini kan tidak ada reaksi sama sekali guys ya. Jadi ini
sudah mulai merjulak-julak ataupun seperti lumpur lapindo ya. Oke, mari kita taburkan lagi apa. Di sini ada TSP. Ini TSP apa namanya ini? TSP burung guys ya. Nah, bisa kita lihat ini ya. Jadi kalau ini dicampur air sama sekali tidak ada bergerak-geraknya. Nah, kita taburkanlah dulu ya. Nah, tadi kan ini duluan kita tabur TSP sama air, tidak ada reaksi ya. Jadi ini mulai kerejo ya. Nah, sekarang 1, 2, 3. Nah, ternyata sudah mulai ada guncangan, ada bekerja. Mas sudah keluar. Bakteri-bakterinya sudah bekerja dengan baik. Nah, ternyata sudah mulai merjulak-julak. Itulah nanti fungsinya untuk pelarut fosfor kita ya. Jadi itulah dia guys. Kita kocok dulu lagi ya. Jadi cukup 500 ml guys ya. 500 ml dalam pengadukan 2-5 kilo TSP ya. Jadi nanti itu sudah bisa kita larutkan untuk melarutkan yang namanya TSP